sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita melanjutkan episode yang lalu, yaitu masih dalam toharoh, ya, fardu wudu, fardunya ya. Yang pertama niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari. Yang kedua membasuh muka yang wajibnya ya. Yang ketiga membasuh kedua tangan hingga ilal ma'al ya, ma'al mirfaqain, hingga sikut. Kemudian yang keempat mashul ba'di rasi, itu membasuh setengah sirah. Kemudian wa ghuslu rijlaini, yang kelima membasuh kedua kaki ma'al ka'baini ya, hingga mata kaki. Yang keenam adalah tartib ya. Itu fardu wudu. Kita kemarin baru sampai kepada membasuh muka. Sekarang membasuh kedua tangan. Ketiga ghuslul yadaini ma'al mirfaqain ya. Jadi membasuh kedua tangan hingga sikut nih. Ini pas ini ya. Ada kesunahan nanti di depan namanya itolatul buroh. Apa sih itolatul buroh? Jadi dilewatin sampai sini. Ini itolatul buroh namanya. Nah, kalau kita melakukan itolatul buroh, ini faidahnya nanti ketika di alam kubur itu akan menyinari kita. Karena kita sering melakukan itolatul buroh. Jangan sayang umpama kita pakai jas atau pakai tangan panjang, baju bagus ya. Ketika wudhu membasuh tangan hanya sampai sini, lewatin aja Pak, lewatin ke sini. Ya, ini namanya itolatul buroh. Ada itolatul tahjil. Nah, dari kiri sampai sini, ini namanya itolatul tahjil. Namun kita baru tahu ya itolatul buroh dan itolatul tahjil. Itu disunahkan. Itu faedahnya. Ternyata Pak, wudhu itu luar biasa. Wudhu itu luar biasa sebelum kita melaksanakan sholat. Umpama kita habis wudhu di bawah, langsung naik ke masjid, ke sini ke dalam. Itu sunnah sholat sukril wudhu. Sholat sunnah sukril wudhu, jangan ditinggal. Kenapa? Itu apabila kita sholat sunnah sukril wudhu 2 rakaat, ya, putihat lahu abwabul jannah, ya, as-samaniyah, apa min ayyiha sya'a. Jadi kita dipersilakan masuk surga yang 8 pintu, masuk ke dalam pintu yang mana saja. Tuh, ini sholat sunnah sukril wudhu. Belum kita sholat. Nah, jadi ada 4. Pertama sukril wudhu, kemudian sholat tahiyat masjid. Nah, berarti 4. Ya. Tuh. Jadi jangan hanya ketika kita masuk sholat sunnah tahiyat masjid. Ya, bahkan kalau disunahkan sholat sunnah sukril wudhu itu sebelum wajah ini kering. Ya. Nah, itu disunahkan. Jadi jangan Pak, jangan sampai ditinggalkan itu sholat sunnah sukril wudhu. Ya. Itu pahalanya luar biasa. Bahkan banyak sekali Pak hadis-hadis tentang masalah wudhu ya. Bahkan di dalam salah satu kitab Ihya Ulumuddin dikatakan menurut Imam Ghazali ya, ya, dia punya ahli tasawuf, dia ahli hujatul Islam ya, yang banyak dikritik tuh Pak kitabnya, kitab Ihya Ulumuddin. Di sana dijelaskan ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddo'al muslimu, apabila seorang muslim berwudu kemudian dia berkumur-kumur, fatamadmadha, kumur-kumur, maka kharajatil khotoya ya min fihi, maka nih dosa yang pernah kita ngomongin ke orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fadilah wudu itu luar biasa ya. Bahkan hadis ini ada yang mensahihkan ya hadis ini. Kemudian setelah kumur-kumur apa? Faidas tansaro kharajatil khotoya min anfihi.
Tuh. Apabila kita memasukkan air ke hidung, maka dosa yang pernah kita alami, ya, yang dilakukan oleh hidung, maka Allah ampuni dosanya. Luar biasa, Pak. Ya. Fa idza ghasala wajhuhu kharajatil khotoya min wajhi, ya, hatta tahta asfari ainihi. Apabila kita membasuh muka, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namanya mata kan, ya, kita keluar melihat segala macam itu, ya. Kemudian kita wudu, maka dosa itu akan rontok lah, bahasanya itu rontok. Khotoya ini Pak jamak dari khotiatun, dari satu kesalahan. Tapi kalau khotoya itu semua kesalahan, ya, yang pernah kita lihat tuh, ya. Dari mana? Dari telapak mata kita keluar dosa-dosa ketika kita melaksanakan wudu. Makanya kalau kita ke wudu tuh hati-hati banget, ya, hati-hati banget. Itu faedah daripada wudu. Kemudian, nah, faida ghasala yadaihi. Nah, ini apabila kita membasuh kedua tangan, kharajat minal khotoya min yadaihi hatta tahruja min tahti adfarihi. Dosa yang pernah kita lakuin, ya, sama tangan kita nih, maka semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana? Sampai bawah kuku kita, Pak. Nih, sampai bawah kuku kita nih diampuni, ya. Berarti wudu itu adalah nurun ala nur. Jadi kalau kita wudu zuhur kemudian tidak batal ke asar, maka itu jadi cahaya. Makanya orang yang sering sholat itu wajahnya itu beda, bersahaya, bersinar, ya, bersinar. Beda dengan orang yang tidak sholat, hatinya itu, mukanya itu kumal, ya, kusut lah, bahasanya kusut. Itu luar biasa, Pak. Nah, ini jarang kita ketemu nih hadis yang seperti ini. Makanya ilmu kalau dikaji lebih dalam, Pak. Jadi kalau ilmu kita bodoh, nah kita adanya di tempat pengajian, ya, itu baru kelihatan ilmu kita. Kemudian faida masa bi ra'sihi kharajatil khotoya min ra'sihi hatta tahruja min tahti udunaihi. Apabila kita memasuh kepala, sama dosa kita akan gugur, akan rontok, ya. Hingga kemana? Hingga ke kuping-kuping kita. Pernah ngedenger apa kita, ya? Maka luar biasa, Pak, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ghasala rijlaihi, ya, kharajatil khotoya min rijlihi hatta tahruja min tahta adfari rijlihi. Dan apabila sudah membasuh kedua kaki, sama dosa kita pernah melangkah ke mana, ke maksiat, maka Allah akan mengampuni dosa kita hingga sampai mana? Sampai bawah kaki jari kita. Itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita pernah maksiat, ya kan? Nah, sekarang kita sudah insaf, ya, atau kita melaksanakan sholat, kemudian kita wudu, maka seluruh jiwa raga kita dari ujung rambut hingga ujung kaki, ya, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, luar biasa, Pak. Itu dari wudu saja dulu, ya. Belum kita sholat tadi, sholat sunnah syukril wudu 2 rakaat. Bacaannya apa? Bacaannya bebas. Minimal al-ikhlas, kafirun dan al-ikhlas. Pokoknya yang kita hafal lah, yang kita hafal. Sholat sunnah syukril wudu itu yang penting kita hafal. Niatnya gimana? Niatnya biasa aja, saya niat sholat sunnah syukril wudu 2 rakaat karena Allah taala. Dan ini di zaman Rasulullah pernah dilaksanakan, ya, oleh salah satu sahabat. Padahal Rasulullah SAW waktu itu belum melaksanakan, tapi ada sahabat yang melaksanakan, Abu Dzar namanya, sahabat Abu Dzar. Jadi sahabat Abu Dzar itu
terompahnya kedengaran di surga oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ya Abu Dzar, itu suara terompah kamu atau sendal lah, itu sudah kedengaran ya, terompah di surga. Apa yang kamu lakukan? Kata Rasulullah, Abu Dzar, ini bahkan Rasulullah yang nanya ke Abu Dzar, bukan Abu Dzar yang nanya ke Rasulullah, kan kebalik. Biasanya kan sahabat yang nanya ke Rasul. Ini mah Rasulullah nanya ke Abu Dzar. Ini padahal belum dilaksanakan waktu kalau Rasulullah. Oh iya ya Rasul. Jadi aku ini melaksanakan satu amalan ya, ketika setelah wudu sampai hari ini, sampai detik ini aku belum pernah tertinggal melaksanakan sholat sunnah sugril wudu. Tuh, itu kan luar biasa tuh. Ini salah satu yang penting nih kalau mas sunnah. Makanya ulama itu kalau ibadah sunnah dia nazar, nanti pahalanya jadi wajib. Tapi bahayanya kalau tidak ditinggal, kalau tidak dilaksanakan, ini bayar kifarat. Umpama, nanti malam saya nazar mau sholat tahajud, padahal sunnah kan, dinazarkan jadi wajib. Nah itu wajib tuh laksanakan, kena nazar. Atau nanti saya siang mau sholat duha, nazar ya, itu sholat sunnahnya, duhanya sunnah, karena dinazarkan maka jadi wajib, jadi pahalanya wajib. Nah kalau tidak dilaksanakan, nah ini sanksinya bayar kifarat. Nah ini bayar kifarat, puasa 3 bulan berturut-turut, kena nazar itu. Jadi pahala sunnah ya kepengen menjadi pahala wajib gitu. Ya kita lanjut. Jadi membasuh kedua tangan ma'al mirfaqain ya hingga ke sikut. Ini wajib. Yang wajib fardu wudu. Liqauli ta'ala, karena firman Allah di dalam Al-Qur'an, wa aidiyakum ilal marafiq. Jadi dan tangan-tanganmu ilal marafiq. Ayatnya dari awal fagsilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiq. Jam'u mirfaqin, jamak daripada mirfaqen ya. Kalau mirfaqen itu adalah satu jamak. Wa huwa mujtami'us sa'idil ma'al addi. Jadi ini hasta mirfaqen. Wa ila bimana ma'a. Jadi ila di sini bimana ma'a. Artinya nggak ada batas, nggak ada jarak. Ya kalau istilah nahu itu nggak ada jarak. Kalau ada kalimat atop, ini nahu sedikit biar tahu. Atop itu nyambung, ya atop itu nyambung. Ya. Contoh ketika ada hadis puasa Syawal ya. Puasa Syawal di situ ibaratnya sumat tabi saumusitan. Ada tuh di salat hadis disunahkan salat puasa 6 hari bulan Syawal. Itu atapnya summa, bukan ma'a. Jadi kalau summa itu ada jeda. Umpama kita mau habis Id 1 hari atau 2 hari, karena itu atapnya summa, bukan ma'a. Nah kalau ma'a, jadi setelah kita Idul Fitri langsung melaksanakan puasa sunnah Syawal. Itu atapnya atap summa, bukan ma'a ya. Jadi ada jeda gitu. Summa itu wasumma litartibi bin fisali. Itu kalimat di Alfiyah Ibnu Malik. Wasumma ya, bin fisali ya itu. Jadi ada jeda waktu. Lama rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi sifati wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah ketika disunahkan atau diwajibkan membasuh kedua tangan sampai sikut, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi sifati wudu'i Rasulillah ya, sifat wudu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu tawaddoa pagosala wajhahu
fa asbaghal wudu summa ghasala yadahul yumna hatta asra'a fil adwi ay adhal gusti fihima summa yadahul yusra hatta asra'a fil adwi summa masarosahu summa ghasala rijlahil yumna hatta asra'a fisak summa ghasala rijlihil yusra hatta asra'a fisak. Jadi ini adalah sifat Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah wudu, maka Rasulullah membasuh muka dan kemudian membasuh tangan kanan hingga sikut, ya. Kemudian membasuh tangan yang kiri juga fil udwi hingga sikut, summa masa ra'sa. Kemudian Rasulullah membasuh kepala, summa rijlal yumna, kemudian membasuh tangan kanan hatta asra fisak, sampai kalau di sini fisak, ya, di atas mata kaki. Summa ghasala rijlail yusra hatta asra fisak. Kemudian Rasulullah membasuh kaki yang sebelah kiri hatta asra fisak, hingga ke atas mata kaki, ya. Nah, itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddo. Dan itu adalah, kata Abu Hurairah, aku lihat ya cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Jadi wa taqdimul yumna sunnatun bil ijma. Jadi mendahulukan, ya, tangan kanan, ya, atau membasuh sebelah kanan itu sunnah ijma nih. Sunnah ijma, ya, namanya tayamun, mendahulukan yang kanan. Sama Pak, kita pakai sendal juga sama, dahulukan pakai kaki kanan. Jadi setiap kita melakukan yang dianjurkan, yang mubah, itu juga sebelah kanan. Pakai baju, tangan kanan dulu, ya, tuh. Kalau buka, tangan kiri. Pakai sepatu, yang kanan dulu, ya, itu namanya tayamun, ya, itu seperti itu. Wa yajibu ghuslu jami'i sya'ri wal basyarati wal adhafir. Dan wajib membasuh, ya, jami'i sya'ri. Jami'i sya'ri ini adalah seluruh rambut, wal basyarati dan kulit, wal adhafir dan kuku. Fa in tarakumul washa tahtal adhafir bima yamnaul ma'a aw kana al hatimu yamnaul ma'a lam yasiha wudu wa yajibu izalatul wasi wa tahrikil khatim. Kalau kita wudu nih, kuku kita panjang, kotor, ya kan? Habis megang macem-macem lah, macam tanah apa dan sebagainya, diantepin tuh. Kita wudu aja, padahal kuku kita hitam, ya. Jadi yang bisa menghalangi air datangnya ke kulit. Atau kita pakai cincin. Ini pakai cincin nih. Cincinnya bukan satu lagi, banyak sini. Wudu aja kita. Itu diantepin tuh, nggak diapa-apain, wudu aja kita pakai ini. Itu lam yasiha wudu. Ya, lam yasiha wudu. Harusnya bagaimana? Umpama kita kuku udah hitam banget, ya kan? Hitam banget nih kuku. Umpama kita pakai cincin banyak banget, ya, walaupun cincin emas. Nah, atau perempuan juga sama tuh, hati kasih tahu tuh temen istri kita yang di rumah pakai cincin. Itu kalau nggak bagaimana caranya agar sah wudu? Wa yajibu izalatul washi. Kalau kuku yang hitam banyak kotoran, maka itu wajib dibersihkan dulu, sikat dulu tuh. Kemudian bagaimana kalau cincin ketika wudu, kita pakai cincin nih, atau istri kita di rumah, wa tahrikul khatim, diobah-obah gini, puter-puter lah, diputer-puter, supaya apa? Supaya air masuk ke dalam anggota wudu, ya. Karena anggota wudu itu seperti itu. Bagaimana kalau anggota junub? Ada yang tahu nggak anggota junub dari mana mulai? Anggota junub itu dari mulai ubun-ubun ya namanya, ubun-ubun sampai telapak kaki, itu semua adalah anggota junub. Tuh, wajib itu mah semua.
kena air. Ya. Makanya kita harus betul-betul ya dibersihkan kotoran-kotoran. Tadi kita diwajibkan ketika wudhu ya membasuh kedua tangan. Ini pertanyaan. Bagaimana kita dulu jadi juara? Kalah kita, tangan kita putus satu. Tinggal satu. Wayajibu, ya di sini wayajibu. Wa in qata'a ba'dul yadi, apabila tangan kita tinggal sepotong, wayajibu ghuslu ma baqiya minha. Sisanya kita basuh sisanya. Setengah. Li'annal maisur la yasqutu bil maksur, ya. Karena bekasnya ini adalah tidak putus dari kata tangan, walaupun sepotong, ya kan? Kan ada orang empleh tuh, ya. Saya kalau lihat pagi jalan ke ke ngajar, tuh ada tuh tiap pagi dia tangannya sebelah, nah kayak gitu dah. Jadi wajib. Wa in qutiyatil yadu minal mirfaqain, sekalipun tangannya putus ya sampai sini, sampai sikut, tetap ini wajib dibasuh. Wa in qutiyat faqul mirfaq nudiba ghuslu ma baqiyal udwi lah. Nah, bagaimana kalau lewat ini? Tinggal segini nih. Tadi kan sampai mirfaqain wajib. Nah, ini wa in qutiyat faqul mirfaqi nudiba ghuslu baqiyal udwi li alla yahlul udwi an taharah. Ya. Apabila putusnya nih tangan lewat sikut, nah ini nudiba. Jadi dibasuhnya itu anak nudiba, artinya sunnah doang, nggak wajib, sunnah katanya. Ya, nudiba. Tujuannya apa? Li alla yahlu al udwi an toharo. Jangan sampai ini tidak mendapatkan yaitu anggota badan atau anggota wudu yang wudu. Jadi sunnah ya. Wala yajibu dzalik. Wa in lam yaqtil aqati al wudu'i lajimu tahsilu min wudu'i mutabarian ya. Jadi tetap ya hanya sunnah gitu ya. Itu. Wala yajibu dzalik. Jadi tidak wajib kalau tangan putusnya lewat sikut, hanya sunnah saja. Wa in kana lisasi asba'u zaidun wajaba ghusluha lil ihtiyat fil ibadah. Nah, ada juga pernah mungkin ini jari itu kan biasa ada tuh yang lebih ya. Pernah lihat nggak? Nah, ini bagaimana? Karena umumnya kan 5. Ini ada 5, ada 6 nih. Jari wa in kana lisasi asba'u zaidin wajaba ghusluha. Itu wajib juga dibasuh. Ya, ada tuh. Ya, ghusluha. Tujuannya apa? Lil ihtiyati fil ibadah. Itu artinya kehati-hatian dalam ibadah. Ya, walaupun jarinya lebih, tetap wajib dibasuh. Walau hasola fil yadi sakbun lajimahu ghuslu batinihi li'annahu sara zahiron. Nah, bagaimana kalau tangan kita bolong? Wah, ini kayak sundul bolong jadinya. Bolong, umpama pernah kita ketonjok besi, pernah kerja kecolok besi, ada bolongan di tangan atau di ini telapak. Nah, itu juga wajib. Ya, lazimahu ghuslu batinihi. Wajib dalamnya itu di basuh, kena air. Kenapa? Batinnya itu adalah sara zahiron, ya. Hukumnya itu adalah zohir, ya. Itu. Itu yang ketiga. Yang keempat wajib ya wudu, ya, fardu wudu mashu ba'di rosi, membasuh setengah sirah, setengah kepala. Nah, ini ihtilaf ya.
Inna masa ba'dorosi fardun bil ijma, karena membasuh setengah sirah itu adalah fardun, hukumnya wajib, wajibnya bil ijma, itu ijma ulama. Ayatnya wamsahu biruusikum, ya, basuhlah biruusikum, ya, kepala. Ini ayatnya. Nah, di sini ikhtilaf. Ada yang mengatakan seluruh. Jadi begini nih, kalau seluruh mana? Nah, jadi begini nih, kalau seluruh itu begini dari sini. Ya, jadi begini diputar. Nah, ke bawah ini. Kalau seluruh ya diputar. Ada yang begini, ya kan? Nah, ada yang begini. Nah, kalau kita laksanakan, ya di sini itu kita kan mengikuti mazhab Syafi'i ya. Menurut Imam Hambali itu seperempat. Menurut Imam Hambali itu seperempat sirah nih, seperempat. Itu Imam Hambali. Kalau Imam Maliki itu semua. Ini Imam Maliki nih. Ya, Imam Maliki semua. Jadi Hanafi dan Hambali itu seperempat sirah. Kalau Imam Maliki semua basah dah, ya. Itu semua ikhtiyat semuanya. Kalau Imam Syafi'i setengah aja. Walau sya'rotan katanya, walaupun satu rambut, itu kata Imam Syafi'i sah. Ini kata Imam Syafi'i, ya, jangan salah kita. Itu madhab tiga itu beda-beda, ya, beda-beda. Tapi kita ambil salah satunya. Jangan talfek. Ada yang namanya talfek. Ini susah lagi lah kita talfek. Jadi yang kita biasa aja, kata kita kan udah salah-salah, ini aja. Nah, ini Imam Syafi'i ya. Kalau Maliki wajib. Imam Maliki wajib. Imam Hanafi Hambali seperempat sirah kepala. Wa yakfi masu yumkinu walau sya'rotan min rosi. Nah, ini Imam Syafi'i ini. Cukup ketika kita membasuh kepala, mayumkinu, apa yang kita mungkin aja, walau sya'rotan min rosi, sekalipun satu rambut. Tuh Imam Syafi'i itu gampang. Wa huwa aqallu syai'in min rosihi bi aqalla syai'in min asbihi. Jadi satu rambut lah gitu. Nah, ini hadisnya lama rawahul Mughirah bin Sya'bah radhiyallahu anhu. Ini yang tadi walaupun satu rambut, ini hadis dari Mughirah bin Sya'bah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddoa. Wudu Rasulullah wa masaha binasiyatih, dan kemudian Rasulullah membasuh ini ubun-ubunnya. Nah, gini. Ubun-ubun begini. Jadi semua ada dalilnya. Wa alal imamah dan sorbannya. Wal iktifa bil masih alaiha dalilun ala annal mafrudu huwa masul juz'i. Jadi cukup itu adalah ketika kita membasuh rambut, ya, hanya walaupun satu rambut itu adalah masul juz'in. Jadi membasuh juz daripada kepala. Jadi wa yahsulu bi ayyi juz'in minar rasi bihaddihi. Jadi cukup, ya, ketika kita membasuh kepala, ya, salah satu juz dari kepala tadi. Contoh, asal walaupun rambut satu gitu ya. Wali anallaha ta'ala amara bil masi, dan karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merintahnya itu adalah bil mashi, ya, membasuh tadi kepala. Cuman tadi beda-beda tafsirnya atau pahamnya, ya. Karena fikih itu kan apa namanya, menurut istilah atau menurut syarat itu adalah al-fahmu, paham, ya. Paham itu kan beda-beda, ya. Cuman kalau paham para ulama mujtahid, ulama yang 4 itu kan dengan mujtahid, ya, bukan asal-asalan. Jadi wadzalika yaqu alal qalil wal katsir, ya.
Nah, karena Allah merintahnya ketika wudu membasuh kepala itu adalah yaqau alal qalil wal katsir. Jadi cukup ketika kita membasuh setengah, membasuh seperempat gitu ya, atau membasuh semuanya, itu masuk jadi sah. Wa yasihu masu basarati roksi. Nah ini gimana Pak? Kalau yang wudunya botak memang botak ya? Ini ada di sini, karena nggak ada rambutnya. Wah ya sih masuk basarati roksi. Ya cukup yang botaknya aja, ya kan? Yang botak memang dia. Ya tidur juga pakai helm, ya orang botak. Sah Pak, wah ya sih masuk basarati roksi. Yang botak tuh cukup ini malah. Aw syarif bi hududihi, ya, yaitu yang botaknya itu. Li annal jami'a yusama ra'san. Karena yang botak itu memang ya kan akarnya itu kan di situ. Di botaknya itu kan. Itu ya. Walau ghusala ra'si aw badi badal masujaza. Apabila kita membasuh setengah atau seluruh ya tetap sah. Wa in kana ala rasi gotoan, sekalipun kepala kitanya botak, ya sah aja. Painahu yakfi masunasiyah, walaupun botak, ya umpama kita membasuh hanya ubun-ubunnya aja, begini, ya kan, sah saja. Li hadisil Mughirah as-sabiq, karena hadis Mughirah yang tadi, yang di atas. Wa yakfi wadul yadi ala rasi. Nah ini bagaimana kalau cara membasuh kepala yang benar? Nah di gini aja, kita ngambil air nih, wayakfi wadulnya di gini aja, ditaruh. Nggak usah dipanjangin begini nggak usah. Tapi biasanya kalau membasuh semua itu begini tuh, ya kan? Dari mulai jadinya rambut nih di depan, itu cukup ditaruh aja begini, pokoknya air. Ini aja udah. Gitu. Nah, bagaimana istri kita yang di rumah cara wudunya? Wal mar'atu karrojuli fi sifati masirrosi, sama. Ya istri pun sama ketika wudunya, sama ketika membasuh laki-laki. Kalau perempuan apalagi cambangnya nih ya panjang dia, ininya nih bulunya. Tuh, itu tuh harus ini nih. Kena air. Ya. Itu jadi ya, bahkan di sini mah wa yumkinu antadhula ya dua tahta khimariha hatta yaqul masu ala sya'ri. Himar itu tutupnya, kalau bisa dibuka aja tuh. Kalau wudu dibuka itunya apa namanya? Kerudungannya. Ya. Kerudungannya. Dan juga ketika perempuan wudu itu jangan make up dulu. Kenapa? Karena nanti mengganggu ya datangnya air ke kulit. Jangan make up dulu tuh. Mau kondangan wudu dulu. Make up dulu baru wudu, jangan. Maksudnya wudu dulu, nah baru make up dah. Terakhir nih ghuslur rijlaini. Habis ini episode kedua. Ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Nah ini cara membasuh dua kaki ma'al ka'baini, hingga mata kaki aja udah, mata kaki ma'al ka'bain. Ya, hadisnya firman Allah adalah wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, jadi basuhlah kedua kaki ilal ka'bain hingga mata kaki. Jangan sampai betis, Pak. Kebanyakan. Ini kaki aja deh. Kalau di sini nggak ada itlatul gurah, nggak ada itlatul tahjil, kecuali tangan tadi. Ya, ada lewat di sini. Kenal walil ahadisil masyhur al kasiratu an hududi minas sahabah. Dan ini adalah banyak hadis-hadis yang masyhur ya dari beberapa sahabat. Di antaranya hadis Utsman, hadis Ali, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Abdullah bin Zaid dan lain-lainnya, bahwa membasuh kedua kaki itu adalah hingga mata kaki. Wajibu ghuslu kulli rijlaini mal ka'bain. Ya wajib membasuh kaki kanan dan kiri serta mata kaki.
Wa huma ad-dham'anu an-naitati minal jannibain inda mafsali asyaki ya wal qadami. Yang dikatakan apa itu namanya mata kaki itu adalah tulang dua. Ini tulang nih dua nih. Ini tulang yang nonjol. Ini ka'ben namanya, tulang yang nonjol ya. Yang ada di batas ini. Batas apa? Sandi. Itu namanya ka'ben ya. Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu hatta asra fisah ya. Dan hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW bersabda, innan nabiyya aqbala alaina biwajhihi wa qala aqimu sufufakum falaqad ra'aitu rajula minna yulsiku ka'bahu bi ka'bi sahibi wa man kabahu bikan bihi. Ikut. Kalau ini hadis tentang aqbala alaina biwajhihi. Akami ya kata Nu'man bin Bashir menghadap kepada Rasulullah waqala kata Rasul aqimu sufufakum, artinya luruskan barisan falaqad ra'aitumu rajulan mina yulsiku ka'bahu bi ka'bi ya. Ka'bin itu apa namanya tadi sikut itu apa namanya ya ini apa tadi ka'ben mata kaki. Jadi ya benar juga ya. Tapi kita mah nggak bisa ya. Jadi ketika sholat ini harus rapat nih. Wa min kabi biman kabi. Ini apa namanya tuh? Apa sih? Bahu ya. Nah ini ketika sholat. Jadi ketika sholat itu yang lurus tuh bukan, saya perhatikan deh. Coba maju Pak. Maju Pak. Jadi kalau apa yang lurus itu gini, yang lurusnya itu berkesono. Jadi ininya nih Pak nih, yang lurus tuh nih. Nah ini nih, mata kaki, ya. Kalau mata kaki pasti lurus semua ke sononya. Mata kakinya nih. Nah nih, ya. Jangan kalau kita kan begini ya, ngikutin ini ya. Malah mata kaki itu, paham nggak? Paham nggak? Jadi yang lurus itu mata kaki. Nih mata kaki nih. Ini kan. Ini nama Ka'bin mal Ka'bi. Kita lihat dulu. Lurus enggak nih mata kaki kita? Berarti lurus. Nama ini nih, tuh. Bukan begini. Hah? Apanya? Oh. Ya udah. Seperti itu ya. Seperti itu ya. Jadi mata kaki ya yang dilihat ya. Mata kaki bukan badan kita, bukan badan, mata kaki. Nah di sini hadisnya ini nih, hadisnya nih. Di Ka'bin sohibihi, mata kaki temennya. Ya. Wa min kabi biman kabin. Jadi mata kaki dengan mata kaki itu kalau lurus barisan ya. Nah itu. Itu hadisnya hadis Nu'man bin Bashir. Itu. Lanjut ya, dikit lagi nih. Wa yajibu isalul ma'i ila jami rijlaini hatta la yabqa minhum mawdi'u dhafri. Ya, jadi wajib ketika kita membasuh kaki hingga di bawah ini nih, di bawah kuku. Kotoran juga harus bersih ya. Au tahta sya'rin ma wujubil intibahi lakbil qadami min waraih. Ya, dikorek-korek lah. Ya seperti itu. Nah kayak tadi ketika Imam Maliki apalagi kotor ya, Imam Maliki bersih pun Imam Maliki mah wajib digosok-gosok nih. Kalau wudu itu bedanya Imam Maliki dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i cukup dengan persangkaan kita aja bahwa air sudah kena atau jenggot yang tebal. Nah Imam Maliki itu wajib digosok nih. Tapi Imam Syafi'i mah yang penting luarnya aja. Ya, itu Imam Syafi'i itu kemudahannya. Seperti itu ya. Wa idza qutiya juz'un minal qadami yajibu ghuslul baqi kama mara fil yadi. Ya.
Wa in qadam kamilan yajibu ghusl mawdi'al qati. Nah, bagaimana kalau kaki kita tinggal satu? Ini sama dengan tangan tadi, ya. Wajib tetap dibasuh. Wa in kutiat faqal ka'ben fala yajibu syai'u. Nah, kalau putusnya kaki kita lewat apa tadi? Mata kaki. Fala yajibu syai', tidak wajib. Berarti hukumnya sunnah doang. Ya. Sunnah aja dibasuh. Wa yajibu izalatu ma'al qadamin mimma yamsul ma'in. Nah, ini juga wajib ketika kuku kita yang kotor-kotor itu wajib dihilangkan dulu sebelum wudu. Ya, sebelum wudu. Apalagi semen tuh ya, semen kalau dicuci kelihatannya kan bersih tuh. Begitu kering ya masih nempel. Nah, itu nggak apa-apa, Pak. Itu namanya athar. Bekas, yang penting digosok dulu sebelum wudu. Nah, itu ya. Semen tuh. In kanatil asobi multafatun, apabila nempel kotoran di kulit, ya. Yang terakhir adalah tartib. Tartib itu adalah mulai dari kita kumur-kumur dari cuci tangan hingga membasuh kedua. Itu namanya tartib. Ayatnya fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dan tartib ini adalah ulama yang mengatur, ya, mulai dari cuci tangan hingga membasuh kedua kaki. Ini Al-Maidah ayat 6. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya, fal ayat dzakartu furudal wudu murattabah. Jadi ini adalah ayat menjelaskan fardu wudu itu wajib tartib. Ya. Wa ini tasalal mudisu pagosala jamia badani biniatil gusli au biniatil tohar au biniatil rafil hadas. Fa in gosala badanu man kisan la ala tartib al wudu apala yuji udalika. Nah, bagaimana kalau wa in gosala muhdisu, apabila yang hadas kemudian pagosala jamia badani bidan biniatil wudu, kemudian dia membasuh seluruh badannya dengan niatan goslik, apa mandi, au biniati toharo atau niat toharo, au biniati rofil hadas, fa in gosala badanhu mankisan ala tartibil wudu, pala yujzi udalika. Nah, ini agak sulit nih. Umpama kita masuk ke kolam renang nih, ya, kita dari kan kalau kolam renang kan kaki dulu tuh, ya kan, kaki dulu yang turun kan, kita niat wudu, itu kan namanya nggak tartib. Nah, di sini adalah keterangannya pala yujzi udalik, tidak cukup. Nah, harusnya mah dari sini dulu kita berenangnya, kan dari kepala dulu tes. Umpama kita mau ke kolam renang nih, wudu, begitu renang nawaitul wudu ali rafil hadasil asgori fardhu litala, kan ini dulu ya. Nah, ini sah nih wudu kita. Tapi kalau kaki dulu yang turun ke air sambil niat wudu, nah itu nggak cukup, karena urutannya nggak tartib, gitu ya, nggak dari tangan dulu. Nah, ini maksudnya. Nah, kita kan ada aja, apalagi di rumah kita ada kolam renang. Mau Pakarta tuh ada kolam renang, ada. Nah, seperti itu ya. Ya banyak Pak, sekarang rumah-rumah ada kolam renang, ya kan. Atau kita habis junub langsung cebur langsung niat di dalam, keluar. Cuman syaratnya jangan megang pembatalan wudu, ya, harus ya, jangan megang tuh pembatalan wudu. Apa yang membatalkan wudu? Kubul dan dubur. Kubul tahu kan? Ya, itu pintu depan. Kubul namanya. Kubul itu pintu depan. Kalau dubur pintu belakang. Nah, itu ya. Nah, itu sampai di situ. Jadi hadal faraidu sittah, ya. Jadi bahwa ini adalah fardu wudu yang 6, la yasihul wudu illa biha, maka tidak sah wudu kecuali kita yang 6 tadi. Mulai dari niat, membasuh tangan, membasuh muka, membasuh kepala, kemudian kedua kaki. Nah, paman tarokah fardun minha, maka kalau itu tidak dilaksanakan, maka wudunya tidak sah. Wa yajibu i'adatuhu, wajib diulang lagi. Sunanul wudu
Wallahu a'lam bishawab.